Choo choo choo. 5, 4, 3, 2, 1. Welcome home. Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kembali lagi bersama saya Ferin. Wah, hari ini saya cuma sendiri nih. Jadi saya butuh partner. Boleh partner saya masuk? Halo, hai. Kenalkan diriku. Perkenalkan, nama saya Olive. Dan pada minggu ini kami akan membawakan berita hangat seputar nilai anugerah kebenaran. Sebelum itu pasti ada yang ulang tahun nih, benar banget. Dan kami ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun pada minggu ini. Berikut nama-namanya akan kami tampilkan pada layar ya. Selanjutnya kami mengucapkan happy anniversary kepada Bapak Ibu yang namanya akan kami tampilkan pada layar. Agenda utama kita pada minggu ini akan ada satu hari bersama Stella Aprilia pada tanggal 8 September. Malam ini Nilai Anugerah Kebenaran. Jadi jangan lupa untuk ditonton ya. Nah, selanjutnya kita akan ada doa revival hari Rabu jam 7.30 malam. Dan kami mendorong Bapak Ibu Saudara untuk berpartisipasi dan sama-sama ya. Berikutnya kita akan ada acara baru nih yang berjudul Our Home. Ada jam 8 malam di YouTube Nilai Anugerah Kebenaran. Jangan lupa untuk tonton ya. Selanjutnya kita akan ada makan enak episode ketiga hari Sabtu tanggal 12 September jam 7.30 malam di YouTube Nilai Anugerah Kebenaran. Dan setelah sebelum ini kita akan ada Little Disciples nih. Benar banget. Jadi bagi adik-adik jangan lupa nonton ya. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dan nyalakan loncengnya agar tidak tertinggal berita-berita terbaru dari Nilai Anugerah Kebenaran. Sekian dari kami, saya Kerim dan saya Olive. Kami pamit undur diri. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita bahas satu saudara.
Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara kekasih dalam Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Tuhan itu baik. Amin. Ia amat baik. Kita mau bersyukur bahwa kita hari ini bisa duduk bareng-bareng, bisa menyembah Tuhan, bisa memuji Tuhan, bisa mendengarkan firman Tuhan untuk memberikan pencerahan, menjadi pengarahan firman-Nya seperti pelita bagi kaki kita, menuntun hidup kita. Itu sangat bersyukur Bapak Ibu, kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini kita juga mau melakukan
firman Tuhan, kita mau menabur, kita mau persepuluhan, kita bersyukur. Tuhan memberkati kita dan kita disediakan benih untuk menabur. Amin. Mari kita buka sama-sama di 2 Korintus 9. 2 Korintus 9 ayat 10. Ya, mari kita buka sama-sama. 2 Korintus 9 ayat 10. Firman Tuhan berkata, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Amin. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Amin. Komplit ini, firman Tuhan ini komplit ya. Ia yang menyediakan benih untuk bagi penabur dan roti untuk dimakan. Firman Tuhan ada satu firman Tuhan yang lain di Mazmur berkata bahwa kalau bukan Tuhan yang mengelumah sia-sialah kita. Amin. Jadi Tuhan itulah sumbernya. Tuhan itulah yang memberikan kepada kita. Dia memberikan benih kepada kita. Jadi kita lakukan tugas kita betul, kita lakukan bagian kita betul, tapi Tuhan menyediakan itu. Kita mendapatkannya dan kita diberkati. Amin. Lalu dengan benih yang Tuhan kasih kepada kita, kita tabur. Amin. Dan Tuhan berkata bahwa Ia menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya. Amin. Dan bahkan ketika kamu tabur benih itu, firman Tuhan ngomong apa? Dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Amin. Nah, inilah yang Tuhan inginkan, bahwa di bumi seperti di surga. Hidup kita diberkati, ya, hidup kita diberkati, Tuhan disediakan benih oleh Tuhan, kita tabur dan kita menikmatinya. Amin, Bapak Ibu. Luar biasa. Luar biasa, ikut Tuhan itu luar biasa. Firman Tuhan ada ya dan amin. Firman Tuhan adalah firman kebenaran. Amin. Mari kita menabur hari ini dengan sukacita, ya, dengan damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu mau menabur, bisa transfer ke nomor rekening ini, ya, yang nanti akan tampil di depan sini. Amin. Taburlah dengan hatimu penuh dengan sukacita. Amin. Dengan penuh kegembiraan, engkau diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa sama-sama. Bapak, kami bersyukur Bapak untuk hari ini. Kami boleh mendengarkan firman kebenaran ini dan kami mau menabur dengan sukacita Bapak. Terima kasih Bapak, Engkau telah memberkati kami Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau menyediakan benih bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya senang bisa ketemu lewat online ibadah hari Minggu ini dengan gereja New Life Anugerah Kebenaran yang ada di Serang dan Tangerang dan Taipei dan Surabaya dan mungkin ada tempat lain lewat semua pelayanan masuk online bisa muncul di mana-mana yang kadang-kadang kita tidak tahu. Ada lahir baru jemaat. Jadi saya senang bisa ketemu kalian semua dan mau bagi firman hari ini, tapi mungkin sebelumnya saya harus sedikit cerita latar belakang saya supaya tahu semua yang saya bicara datang dari pengalaman. Bukan teori dari buku, tapi apa yang saya belajar bersama Tuhan sudah 40 tahun lebih di Indonesia. Pada tahun 77, saya dan istri baru nikah dan datang ke Indonesia. Seperti bulan madu di Indonesia. Dan sampai sekarang masih bulan madu. Jangan stop bulan madu. Dan kami punya beban dari Tuhan. Panggilan untuk suku-suku yang terabaikan. Dan kami cari mana ada suku-suku yang dilupakan dunia modern. Paling banyak di dunia. Dan pada tahun 77, itu Irian Jaya, Papua, yang punya 250 suku, 250 bahasa. Dan pada waktu itu kebanyakan belum dengar kabar baik tentang Yesus. Jadi itu yang membawa kami ke Papua. Dan kami punya panggilan, saya dan istri. Dari hari pertama kami nikah, kami mau melayani sama-sama. Dan panggilan kami adalah
kami mau buat pelayanan yang orang lain tidak bisa buat atau tidak mau buat. Kalau ada orang lain silakan. Kami mau buat pelayanan yang orang lain tidak mau atau tidak bisa. Jadi itu yang bawa kami ke Papua dan kami cari mana ada suku yang belum dijangkau yang mungkin missionaries tidak bisa masuk di situ dan mereka tunjuk selatan daerah Kabupaten Merauke tapi jauh dari kota Merauke di tengah hutan, daerah rawa, banyak nyamuk, banyak malaria. Tidak ada missionaries mau ke situ. Jadi kami ke sana dan 20 tahun kami beri hidup kami untuk suku Sawi di selatan Irian. Kami lihat kebangunan rohani terjadi di sana. Ada banyak yang datang kepada Tuhan. Satu suku dibawa oleh Tuhan. Sesudah 20 tahun dan anak-anak kami semua lahir besar di situ. Jadi bahasa pertama mereka bahasa Sawi, bahasa kedua Indonesia, bahasa ketiga baru Inggris. Dan ada 3 perempuan yang Tuhan berikan kami di sana, ditambah laki-laki sekarang di kota jadi 4 anak. Tapi semua senang melayani di pedalaman. Kami satu keluarga melayani. Kami tidak kirim anak-anak keluar sekolah, kami homeschooling di hutan supaya anak-anak rasa mereka sebagian dari tim pelayanan bersama kami. Dan sesudah 20 tahun kami tanya Tuhan mana suku berikut yang harus dijangkau. Dan saya pikir kami akan lewat sungai ini, tembus di suku yang lain atau lintas gunung ini. Tapi Tuhan kejutkan. Tuhan bilang, Jim, suku yang paling diabaikan adalah suku generasi muda. Mereka punya bahasa sendiri, budaya sendiri, selera sendiri, dan kami sudah mulai kehilangan satu generasi. Semua anak muda tinggalkan kampung halaman di pedalaman dan mereka lari ke kota-kota yang berkembang di pesisir. Mereka pergi cari sekolah, cari kerja, akhirnya putus sekolah, tidak dapat kerja, mulai minum mabuk di pinggir jalan. Dan Papua terkenal dengan kemabukan. Tapi bukan hanya itu saja, semua narkoba dunia modern ada di sini. Dan juga HIV AIDS paling tinggi di Indonesia, hampir 50% semua kasus AIDS ada di Papua. Kami kubur 1 anak per bulan korban AIDS. Jadi kami pindah ke kota mau melayani anak-anak yang bermasalah, anak-anak yang broken. Sekali lagi, banyak gereja tahu caranya melayani anak-anak yang manis, anak-anak yang bersih, anak-anak yang tertib. Tapi mereka tidak tahu buat apa dengan anak-anak yang broken, anak-anak yang kacau. Dan kebanyakan anak muda zaman ini adalah anak-anak yang broken. Karena mereka datang dari broken home. Jadi kami mau buat pelayanan yang orang lain tidak bisa buat. Jadi kami datang ke kota 20 tahun lebih ini melayani anak-anak yang bermasalah. Gereja untuk anak-anak yang bermasalah. Mulai dengan 12 anak yang minum mabuk di jalan. Satu geng kami tampung di rumah, ini jemaat perdana. Saya pikir kalau Yesus bisa mulai dengan 12 murid yang kacau, saya juga bisa mulai dengan 12 murid yang kacau. Mereka jatuh cinta dengan Yesus, stop minum, dan hidup dipulihkan. Dan lama-kelamaan mereka bawa teman-teman. Jadi kami tahun-tahun pertama semua laki-laki, tidak ada perempuan. Semua dari jalan, geng-geng dari jalan, anak-anak yang minum mabuk, yang korban narkoba, yang penyalur narkoba, itu semua anggota jemaat kami. Sampai kami dicap, ya itu gereja orang mabuk. Bukan mereka bilang sama tentang Yesus 2000 tahun yang lalu juga. Jadi kami berkembang gereja tanpa tembok, church without walls. Gereja yang bisa muncul dimanapun, kapanpun. Gereja di kebun, gereja di kantor, gereja di lapangan bola, gereja di kampus. Gereja di tempat pelacuran, gereja di pub, di nightclub. Gereja tidak ada tempat terlalu gelap di mana terang Tuhan tidak bisa muncul. Jadi kami berkembang sampai orang bilang, Jim, ini gereja terbesar di Papua. Mungkin
Tetapi sesuatu terjadi 15 tahun yang lalu yang merubah hidup saya untuk selama-lamanya. Waktu tanggal 26 Desember jam 8 pagi di dalam laut di pantai barat utara Sumatera, plat-plat di bawah air membuka dan sodot semua air dari pantai. Dan pantai kering, ada banyak ikan gratis, anak-anak keluar dari kampung-kampung dapat ikan gratis. Tapi akhirnya plat-plat itu tutup lagi dan gelombang tsunami pertama datang dan mengambil semua anak-anak itu dari pantai. Semua kampung di pesisir diambil semua orang. Ada gelombang pertama tsunami Aceh. Gelombang kedua, 3 gelombang. Gelombang ketiga, 30 meter tingginya. Dan semua kita tahu hancur total. Saya di Papua waktu tsunami terjadi dan kami monitor sama seperti semua orang di Indonesia. Kami nonton Metro TV 1 hari, 2 hari, 3 hari. Tidak ada bantuan masuk. Karena semua jalan putus. Semua bagian dari terminal sudah roboh. Dan waktu saya lari pagi, setiap pagi saya lari, istri saya juga lari, kami lari 10 kilo setiap hari. Jaga fitness supaya tidak dapat malaria terus-menerus. Juga ini waktu untuk berdoa, lari dan berdoa. Dan saya lari dan berdoa dan Tuhan bilang, Jim harus ke Aceh. Oke, saya panggil keluarga, saya bilang, Tuhan mau kita ke Aceh. Mereka bilang, oke, kami siap dengan tim medis juga. Anak saya Amy yang tangani plan itu, dia kumpulin obat dan kami bawa tim dan kami tiba di Banda Aceh. Malamnya hari ketiga sesudah tsunami dengan pesawat komersial pertama yang mendarat. Kami ada di dalam, mujizat. Dan waktu saya turun dari pesawat, saya cium bau busuk dari semua mayat yang belum dibersihkan. Saya jalan di Banda Aceh, kota modern ini yang setengah sudah disapu habis ke laut, tidak ada lagi. Dan saya sadar 250.000 orang sudah meninggal tanpa harapan. Dan tiba-tiba semua pelayanan di Indonesia Timur yang dianggap sukses tidak kelihatan sukses kalau dibandingkan dengan Indonesia Barat. Akhirnya saya pulang ke Papua dan sangat diganggu oleh semua yang saya saksikan di sana. Dan satu hari saya naik motor dan saya orang motor. Sampai hari ini saya hanya naik motor setiap hari. Saya tidak bawa mobil. Dan saya naik motor dan ada mobil datang balap dari sana dan dia tidak lihat saya dan saya ditabrak motor di bawah beberapa meter ke sana. Saya terbang tinggi bersama Tuhan. Dan waktu saya turun cium asfalt, ini patah di satu tempat dan 2 tempat. Saya survive. Ya ini bentuk lain daripada bagian ini sekarang. Tapi saya survive. Tapi saya tanya Tuhan, berapa celaka motor saya bisa survive? Berapa lama lagi saya punya di bumi ini? Dan hari itu saya janji Tuhan, dengan sisa hidup ini, saya tidak akan puas dengan pelayanan di Papua yang kelihatan sukses dengan beberapa sidang jemaat yang berkembang. Tapi boleh mata saya melihat kegerakan terjadi dari ujung Indonesia sampai ke ujung Indonesia sebelum saya tinggalkan bumi ini. Saya kumpulin 12 pemimpin pelayanan anak muda yang saya kenal lewat satu jaringan waktu itu namanya PPRG. Dan ini pemimpin-pemimpin pelayanan pemuda yang dianggap sukses. Mereka bisa kumpulin ribu-ribuan anak muda dalam ibadah-ibadah. Tapi mereka frustrasi. Hanya itu saja, hanya ramai-ramai di dalam ibadah. Tidak ada lebih daripada itu. Dan kami kumpul di hutan 3 hari, 12 pemimpin ini dan saya. 3 hari tidak ada agenda lain selain berdoa dan bermimpi. Dan sesudah 3 hari kami putuskan untuk menghapuskan papan tulis. Semua yang kami tahu tentang melayani, lupakan. Semua yang kami tahu tentang rintis jemaat, lupakan. Dan kembali kepada pedoman Alkitab. Bagaimana pola Yesus? Yesus rintis jemaat dengan pola apa? Karena saya duga kalau saya pakai pola Yesus, mungkin saya akan dapat hasil Tuhan Yesus. Saya bisa pakai pola Jim Yost, tapi hanya itu saja, tidak ada lebih. Jadi kami kembali kepada pola Yesus untuk rintis jemaat. Dan itu bukan kisah para rasul, itu terlambat. Harus ke Injil-Injil, di mana Yesus tanam nilai-nilai di dalam murid-murid pertama.
yang akhirnya meledak pada hari Pentakosta dan gereja berkembang. Kami mau dapat nilai-nilai itu. Kami dapat nilai satu, pergi praktik 3 bulan keliling Indonesia, kembali kumpul, tanggung jawab satu kepada yang lain, dapat satu nilai lagi, keluar praktik 3 bulan, kembali minta tanggung jawab. Sesudah 1 tahun, mereka melihat hasil yang belum pernah mereka anggap bisa jadi. Sesudah 2 tahun mereka mulai latih teman-teman di wilayah masing-masing, dan sekarang sesudah 14 tahun, kami lihat banyak yang datang kepada Tuhan, ujung ke ujung negara ini. Kebanyakan anak muda. Dan ini saya mau bagi hari ini satu nilai. Dan bisa diambil dari Matius 9, ayat 9 sampai 17. Tidak usah buka, saya mau storytelling. Yesus ada jalan dan dia lewat tempat kumpul pajak yang ditangani Matius. Matius adalah anak nakal. Dia orang kumpul pajak, penipu. Dan Yesus hanya ungkapkan 2 kata, ikutlah aku. Dan Matius tinggalkan semua dan ikut Yesus. Dan langsung Yesus kemana? Ke rumah Matius. Dan makan dengan geng anak-anak nakal dari komunitas Matius. Karena Matius adalah pintu masuk ke dalam komunitasnya. Yesus selalu mencari komunitas untuk merintis jemaat di situ. Dan dia mau rintis jemaat di situ. Tapi ada rombongan gereja, orang Farisi, datang dan mengeluh. Yesus, kenapa mau hangout dengan anak-anak nakal ini? Dan Yesus jawab, hey, ini masyarakat saya. Saya datang untuk mencari yang hilang. Yang sakit yang perlu dokter, bukan yang sehat. Tapi itu tidak cukup. Esok hari ada rombongan lain lagi datang. Nah, rombongan kedua lebih baik daripada rombongan pertama. Ini murid-murid Yohanes Pembaptis. Tapi mereka mengeluh juga. Mereka tanya, kenapa Yesus dan murid-murid tidak berpuasa? Ini pertama kali dalam firman kita sadar Yesus larang murid-murid berpuasa. Wow, Jam, kami kuat puasa. Yesus bilang, stop puasa. Stop yang lama supaya bisa dapat yang baru. Ini bukan transisi. Stop yang lama supaya bisa dapat yang baru. Dan puasa dalam budaya Yahudi waktu itu hanya untuk duka. Kalau orang meninggal, mereka duka kematian dengan puasa, atau mereka duka dosa dengan puasa. Dan Yesus bilang, selama pengantin ada bersamamu, ini bukan waktu untuk duka. Stop yang lama untuk terima yang baru. Dan sekarang kita tahu puasa ada arti baru. Tidak ada hubungan dengan yang lama. Dan dia akhir dengan satu ilustrasi. Dan kalau ada anggur baru, tidak boleh isi dalam kantong kulit yang lama. Harus akan pecah, harus ada kantong kulit yang baru. Dan saudara, anggur di situ bukan Roh Kudus. Anggur adalah penuaian. Karena konteks Matius ikut Yesus. Penuaian tidak dapat diisi dalam kantong yang lama. Harus ada kantong kulit baru. Dan ada banyak kantong kulit baru yang Tuhan berikan kita sekarang ini untuk penuaian akhir zaman. Di Olimpik, lomba yang saya paling suka, lomba loncat. Orang lari kencang loncat ke atas besi beton. Kalau dia lewat di atas, besi beton dinaikin sampai tinggal 1 orang yang bisa lewat di atas. Itu contoh, ilustrasi apa yang kita sudah buat di dalam gereja pada umumnya. Kita buat pelayanan lebih rapi, lebih profesional, lebih berstandar, kualifikasi tinggi, sampai hanya beberapa orang bisa lewat dan layani di atas. Ini waktunya harus kasih turun besi beton, supaya semua orang bisa masuk ke dalam penginjilan akhir zaman. Semua orang punya bagian. Ada 640 kegerakan yang terjadi di dunia sekarang. Saya tahu karena saya ada satu kelompok yang kami menilai mana ada kegerakan. Dan kegerakan bukan rame-rame kumpul orang di lapangan. Itu event. Events are easy. Kegerakan is sulit. Kegerakan definisinya 222. Katakan sama-sama, 222. 2 Timotius pasal 2 ayat 2. Di mana Paulus bilang, hey Timo, apa yang saya berikan kepadamu, kamu berikan kepada orang lain yang bisa berikan kepada orang lain. Dari Paulus ke Timotius kepada orang lain, kepada orang lain. 4 generasi. Kalau sudah ada 4 generasi murid,
baru bisa bilang ini kegerakan. Bukan hanya kumpulin 1 generasi atau 2 generasi banyak-banyak. Harus sampai 4 generasi ada kegerakan. Dan ini yang ciri khas, nilainya satu adalah kegerakan-kegerakan semua di dunia dan di Indonesia dipimpin oleh no name, no fame people. Mereka tidak muncul di Facebook, mereka tidak muncul di televisi, mereka tidak bikin buku. You'll never hear about them. Tapi Tuhan pakai mereka dengan luar biasa. Oke, saya mau cerita storytelling sekarang. Beberapa contoh. Saya tidak bisa cerita dari orang lain, hanya dari pengalaman saya. Oke, satu hari Yesus ada di Yerusalem, Matius 19. Dia lewat anak-anak datang dan mereka mau datang ke Yesus dan Yesus punya bodyguard, murid-murid larang, hey anak-anak jangan ganggu Yesus, jangan ganggu guru. Tapi Yesus tegur, Yesus bilang, biar mereka datang karena kerajaanku ada untuk mereka, ada bagian untuk mereka. Kadang-kadang kita pikir ini anak-anak Yahudi yang manis, jubah putih. Tidak, ini anak-anak jalanan. Mereka tidak mandi 1 minggu. Jubah sudah kotor dan robek. Dan mungkin mereka tarik-tarik jubah Yesus minta uang. Atau kalau di Indonesia mungkin ada satu dengan keroncong di tangan dan dia nyanyi-nyanyi dan mau minta dari Yesus. Dan anak-anak jalanan, anak-anak nakal punya bagian dalam penginjilan akhir zaman. Mereka bukan objek pelayanan, mereka subjek pelayanan. Waktu kami pindah ke kota, kami tampung anak-anak nakal di rumah. Selalu 20 tahun ini ada kurang lebih 20 anak tinggal di rumah bersama kami. Umur 8 sampai 18, laki-laki perempuan. Ini bukan panti asuhan, ini keluarga besar. Karena anak-anak perlu figur bapa dan mama lebih daripada hanya atap di atas kepala. Dan siapa muridkan mereka? Mereka saling memuridkan. Karena kami pakai Matius 10 ayat 8, cuma-cuma diberi, cuma-cuma harus membagi. Sedikit kemajuan yang kamu dapat dengan Tuhan, kamu harus bagi dengan orang lain. Tidak harus jauh di depan, hanya 1 langkah di depan orang yang kamu muridkan. Jadi kalau anak-anak mau terima anak baru datang tinggal di sini, mereka buat house meeting. Saya dan istri tidak ikut. Dan mereka kumpul dan mereka bahas. Satu anak ungkapkan, ya saya punya teman yang baru jatuh. Dalam sekali. Jadi mari kita ambil dia, bawa dia tinggal di sini. Supaya dia cari hidup yang baru. Mereka harus unanimous, sepakat. Karena mereka akan memuridkan. Jadi anak baru datang dan dia lewat pintu. Dan satu anak yang mungkin 1 bulan bersama kami, dia pegang tangan dan dia bilang, ayo ikut saya seperti saya ikut Yesus. Dan dia bawa anak itu. Hanya harus 1 langkah di depan orang yang kamu muridkan. Semua memuridkan semua. Itu kegerakan. Mereka tidak tunggu orang yang dewasa. Karena dalam kegerakan tidak ada orang yang dewasa. Semua baru. Ada yang tanya kami, apakah ada buku pemuridan? Dulu ada, sangat tebal. Tapi makin lama jadi tipis, jadi lebih tipis sampai akhirnya saya buang. Sekarang saya muridkan dengan ayam. Di tempatmu ada ayam? Oh, bisa memuridkan. Kami punya ternak ayam, 1000 ekor ayam. Kami potong ayam, ayam petelur, dan ayam ini ayam rohani. Kami doakan setiap hari, setiap kandang didoakan. Jadi waktu anak-anak potong ayam dan mereka bawa, jual di tempat sate atau rumah makan, mereka bawa dan mereka bersaksi, Bapak, Ibu, daging ayam ini rasa lain daripada daging ayam yang lain. Tidak ada obat di dalam, ada doa di dalam. Akan bawa berkah kepada keluargamu. Dan banyak orang beli ayam organik, ayam rohani ini dari anak-anak kami. Dan mereka bisa bersaksi bagaimana hidup mereka dipulihkan dengan hidup bersama kami. Anak-anak jalanan. Kami punya banyak satpam, anak-anak yang dulu dalam geng-geng bertobat dan sekarang kami latih mereka sebagai satpam, security.
Dan mereka jaga airport dan bisnis-bisnis, sekolah-sekolah. Tempat yang dulu mereka bongkar dan curi, sekarang mereka jaga. Dan ada anak nakal tengah malam lewat. Itu teman-teman semua, kriminal semua teman mereka. Mereka tangkap, bawa ke pos satpam dan injili dia, PA dengan dia. Anak-anak nakal menjadi pelayan Tuhan dengan kegerakan akhir zaman. Oke, ada kedua. Di Yohanes 4, Yesus lewat Sikar di Samaria dan ada perempuan yang timba air siang hari karena dia wanita pelacur. Dia tidak bisa dengan ibu-ibu yang lain. Dan Yesus buka hati dia dan dia lari kembali ke kota dan bawa semua turun ketemu Yesus. Dan Yesus tinggal 2-3 hari lagi dan satu kota datang kepada Tuhan lewat wanita pelacur. Saya pikir kalau terjadi 2000 tahun yang lalu masih bisa terjadi hari ini. Di Indonesia, saudara tahu atau tidak, perdagangan wanita menghasilkan 3,3 billion US dollars setiap tahun. Dan banyak tempat ada. Dulu kita tahu Surabaya, Jalan Doli sebelum ditutup Risma. Beberapa tahun lalu ada satu cewek di Surabaya, kita kasih nama Dewi. Dewi nikah muda, dapat 1, 2, 3 anak cepat. Suaminya dapat kanker, meninggal. Dewi tidak tahu mau kasih makan anak-anak cara apa. Ada yang bilang dia, hey, bisa naik kapal, dapat tiket gratis pergi ke Papua. Ada tempat restoran, bisa kerja di situ. Oh, dia pikir bagus. Jadi dia naik kapal, datang, tiba di sini. Dia masuk ke restoran, tapi akhirnya dia sadar ini bukan restoran. Ini tempat pelacuran. Dan 15 menit dari rumah kami ada satu kota pelacuran. Dan 300 pelacur dibawa dari Surabaya untuk kerja di sini. Dan beberapa tahun lalu di palang jalan, gereja-gereja mau tutup tempat itu. Dan saya lewat hari itu dan saya menangis. Karena saya tahu kalau ini ditutup, wanita-wanita ini hanya akan pergi ke tempat lain dan buat satu profesi yang mereka tahu. Di mana ada gereja-gereja yang mau terima mereka di dalam gereja. Jadi dari situ kami mulai pelayanan dengan pelayanan di tempat pelacuran, istri saya yang pimpin supaya mereka keluar, hidup dipulihkan, dapat new start in life. Dan Dewi ini yang pertama, dia keluar, istri saya dekatin dia dan akhirnya dia keluar tinggal dengan kami. Dan anak-anak dibawa dari Surabaya ke sini dan dia jatuh cinta dengan tukang ojek. Dan mereka mau nikah, saya kasih bimbingan nikah kepada dia dan tukang ojek. Dan saya suka bimbingan nikah dengan pelacur-pelacur. Karena mereka begitu jujur dalam pertanyaan. Tulus hati. Kenapa kami tidak dengar ini sebelum sekarang? Dan waktu kami buat pernikahan, pemberkatan nikah, semua komunitas kami kumpul. Ratusan, bisa 1-2 ribu orang. Dan kami buat hari Minggu supaya semua hadirin di pernikahan bisa dengar Injil. Dan waktu Dewi mau nikah, dia tanya, Jim, boleh saya undang dari tempat pelacuran ikut pernikahan saya? Saya bilang, sure. Saya tidak tahu dia akan undang semua. Jadi hari Minggu, 300 pelacur dan girmo ada penuh di tempat ibadah kami. Dan mereka ada di baris-baris depan dengan pakaian satu-satunya yang mereka miliki. Tapi jemaat kami terima mereka apa adanya karena kami semua orang bermasalah. Dan hari itu saya bayangkan kalau Yesus di sini, ini persis seperti Yesus 2000 tahun yang lalu. Semua orang di baris-baris depan adalah mereka yang dari yang terikat dengan kuasa gelap, orang berdosa. Contoh ketiga, orang gerasa yang terikat dengan banyak kuasa gelap. Bertahun-tahun dia telanjang dengan dikuasai roh-roh jahat di tempat kuburan, lari-lari, dan semua orang tahu orang gerasa ini. Yesus datang dari danau dan orang ini datang ke Yesus di pantai waktu keluar dari perahu, dan Yesus keluarkan semua roh jahat ke dalam ternak babi yang jatuh ke dalam air dan mati, dan orang ini sudah sembuh, sudah pulih. Dan dia langsung bilang, Yesus, saya mau gabung dengan murid-muridmu. I want to join your team sukses. Tapi Yesus bilang, jangan,
tidak boleh, harus pulang kampung. Apa? Yesus tidak tahu cara memuridkan. Kalau dia pulang kampung, dia harus lewat kuburan itu dan lebih banyak suami atau roh jahat akan jatuh ke dalam dia. Tapi dia pulang dan semua orang lihat dia dengan pikiran lurus dan berpakaian dan mereka tanya, apa yang jadi dengan kau? Dan dia bilang, saya ketemu Yesus. Dan dia rintis banyak sidang jemaat di situ. Itu daerah Decapolis, 10 kota. Dan kali berikut kita baca tentang tempat itu, full dengan gereja. Siapa yang merintis gereja-gereja itu? Orang gila ini. Itu prinsipnya, orang bertobat, kita selalu bilang, ayo kamu harus keluar dari kuasa gelap. Dari daerah itu, harus datang ke gereja dan kami muridkan. Kami murid 1 tahun, murid 2 tahun. Baru kami bilang, pergi kembali dan jangkau teman-teman terlambat. Muridkan dalam konteks. Itu yang Yesus tekankan dengan orang ini. Ada orang di samping rumah kami, ada Koramil, perumahan Koramil. Dan satu anak yang besar di situ namanya Demetrius. Kami panggil dia Demi. Papanya tentara. Waktu dia bertumbuh, dia selalu melihat waktu kecil, bapa pukul mama. Hampir setiap hari, mama dipukul oleh bapa. Ada tulang patah, masuk rumah sakit, keluar, pukul lagi, masuk rumah sakit. Dan waktu Demi masih muda 1 hari, dia masuk kamar malam dengan parang, dia mau potong lehernya bapa. Tapi pada saat terakhir, Tuhan pegang tangan dan dia tidak buat. Esok hari, bapaknya keluar ke pos jaga, dan waktu kembali sore di depan rumah dia jatuh dan mati di tempat. Mereka tidak tahu ada serangan jantung atau stroke, tapi sudah meninggal. Tapi Demi punya luka dalam hati, dan bertahun-tahun dia berontak, dia nakal, jahat, dia town criminal, dia punya geng, dia masuk penjara keluar, masuk lagi keluar. Semua adik-adik bertobat lewat pelayanan kami dan mereka bersaksi kepada Demi. Mamanya juga bertobat dalam pelayanan kami, bersaksi kepada Demi, tapi Demi tidak mau dengar. Mereka bilang Demi di luar anugerah Tuhan, terlalu nakal. Satu malam Demi minum dengan teman-teman dan tiba-tiba ada tekanan di dada dan dia jatuh dan dilarikan darurat ke rumah sakit. Dalam perjalanan dia berseru, Tuhan tolong. Kalau saya tidak mati, saya akan serahkan hidup kepadamu. Dan Tuhan berikan Demi satu kesempatan lagi. Dia tidak meninggal. Dan Demi berubah 180 derajat overnight. Esok hari saya kasih Alkitab. Saya bilang, Demi, saya tidak mau kamu datang ke kelas pemuridan. Jangan datang ke gereja. Saya mau latih kamu buat PA induktif, PA discovery. Di mana lewat pertanyaan-pertanyaan, tiap hari kamu bisa menggali firman dan dengar suara Tuhan. Dan apa yang Tuhan minta kepadamu, kamu lakukan. Dan setiap hari, Demi dengar suara Tuhan, melakukan pesan Tuhan. Dia bertumbuh cepat, menjadi satu pemimpin top di pelayanan kami. Satu hari dia datangi saya, dia bilang, Jim, kalau Tuhan bicara kepada kami lewat renungan pagi atau dalam kelompok kecil atau kelompok besar, kalau kami dengar suara Tuhan lewat firman, kami harus taat dalam 48 jam. Kalau kami tidak melakukan pesan Tuhan dalam 2 hari, kebenaran itu akan hilang. Saya renungkan, betul juga. Jadi itu menjadi syarat 48 dalam pelayanan kami seluruh Indonesia. Kalau Tuhan bicara kepadamu, saudara punya 48 jam untuk taat. Itu ciri khas kegerakan. Orang taat dan taat cepat. Radical obedience. Berikut contoh Zakheus. Zakheus di Jericho. Zakheus adalah orang bukan hanya kumpul pajak, dia bos mafia pajak di Jericho. Semua orang benci dia. Dan waktu Yesus datang ke Jericho, dia pikir mungkin Yesus satu-satunya orang di bumi ini yang akan terima saya apa adanya. Dia datang dan karena banyak orang di jalan, dia naik pohon. Bos mafia naik pohon seperti anak kecil. Karena harus lihat Yesus. Dan Yesus hanya lihat dia dan dia bilang, hey Zak, saya mau ke rumahmu dan makan malam ini.
Dan Yesus ke rumahnya dan Zakheus bertobat dan kembalikan semua uang yang dia sudah rugikan orang. Kadang-kadang kita lihat di kota kami ada kelompok atau orang yang kita rasa terlalu nakal, terlalu jauh seperti Zakheus. Kita cap, ini orang di luar anugerah Tuhan, tidak bisa dimenangkan. Mungkin di kotamu ada geng, ada geng-geng. Papua ada geng-geng. Geng paling besar, geng reggae rasta. Ini anak-anak yang tidak potong rambut 7 tahun, gimbal semua. Dan mereka semua pakai narkoba dan jual narkoba. Semua penyedaran narkoba di tangan mereka. Anak-anak ini tidak masuk gereja. Kalau mereka masuk gereja, semua orang gereja akan lari keluar takut. Jadi saya pikir-pikir bagaimana saya bisa buat gereja khusus untuk mereka. Oke, mereka suka musik reggae. Banyak mereka musisi. Oke, saya sponsor festival musik. Bukan Kristen, sekular. 3 hari di lapangan di depan kantor bupati. 10.000 anak muda kumpul tiap hari. Ada 32 grup band seluruh Papua yang mempengaruhi anak muda dengan liriknya, dengan musiknya. Saya mau lihat apakah saya bisa menangkan grup band dan ini akan jadi sidang jemaat dengan fansnya. Dan terjadi dengan 2. Tapi di situ saya ketemu anak-anak reggae rasta. Dan saya tanya mereka, di antara kalian ada yang mau belajar Alkitab dengan saya? Ada 10 yang mau. Kenapa anak-anak seperti ini mau belajar Alkitab? Karena mereka anak-anak tanpa bapa. Mereka di jalan, tidak ada figur bapa dalam hidup mereka, dan mereka cari bapa. Jadi saya jadi itu bagi mereka. Saya tidak hakimi mereka. Saya tanya, kapan, hari apa mau kumpul untuk belajar Alkitab? Mereka pilih hari Sabtu. Hari Sabtu siang, jam 12 siang. Karena mereka tidak bisa bangun lebih cepat. Karena hari Jumat malam mereka semua mabuk berat. Dan saya bilang, oke, saya tidak peduli dengan apa yang kamu buat Jumat malam. Kalau mau bangun Sabtu dan mau belajar Alkitab, setiap minggu saya akan datang. Setiap minggu saya datang. Saya tunggu mereka bangun, kami belajar Alkitab. Sesudah beberapa minggu, ada 2 yang bertobat, terima Yesus dan dibaptis. Beberapa minggu kemudian ada pemimpin geng ini. Ini 600 anggota geng ini. Dan pemimpinnya dia telepon. Dia bilang, Jim, kami akan buat rapat pemimpin. Kami minta Pak Jim ikut. Oke, saya datang, ada bukit di mana 12 pemimpin duduk. Mereka isap rokok yang saya tidak tahu isinya. Dan bicara-bicara. Dan satu bicara, ya kami khawatir karena banyak anggota geng kami ditangkap polisi, dikunci di sel. Ada satu lagi, ya mungkin kami perlu tujuan hidup yang baru. Satu lagi, ya kami minta Pak Jim ikut hari ini karena kami mau tahu apakah Pak Jim bisa jadi penasihat rohani kami. Mereka tidak tahu istilah gembala jemaat, penasihat rohani. Saya bilang, ya sure, saya bisa buat itu. Dan saya langsung masuk dengan cerita bahwa mereka diciptakan dalam gambar Allah dengan harapan dan warisan masa depan. Habis itu, mereka bilang, kami harus lakukan sesuatu berdasarkan apa yang kami dengar hari ini. Langsung mereka mau taat. Oke, kami akan buat konser, karena mereka semua musisi. Kami akan buat konser gratis untuk semua anak muda di kota. Dan kami akan pasang tema anti-narkoba. Saya kejut. Saya lihat keliling, saya tahu mereka semua pemakai dan hampir semua penyedar. Dan mereka mau buat konser anti-narkoba. Dalam hati saya senyum. Terima kasih Tuhan, ini seperti anak kecil yang belajar berjalan. Dan ini muncul gereja untuk mereka yang tidak akan masuk gereja di tempat lain. Why not? Kenapa tidak? Contoh terakhir, satu kali Yesus di Yerusalem, Markus 12, dia masuk bait Allah dan waktu mau keluar, ada kotak persembahan di samping pintu keluar dari bait Allah dan orang masukin uang di situ. Nah, ada satu ibu janda lewat, dia masukin 2 koin. Yesus lihat itu dan dia panggil murid-murid, hey guys, ini waktu sekolah, saya mau ajar sesuatu. Lihat perempuan itu, dia kasih masuk lebih banyak daripada semua orang yang lain. Tapi murid-murid Yesus agak slow, mereka tidak tangkap. Dan Yesus harus jelaskan, ya dia masukin semua yang dia punya. Jadi itu lebih besar daripada semua orang lain yang masuk. Gereja kami miskin.
tidak ada yang punya pekerjaan, tidak ada pejabat, tapi mereka tahu memberi. Dan sekarang anak-anak dapat kerja, kadang-kadang 100% dari paycheck, dari gaji mereka kembalikan kepada Tuhan. Karena mereka sangat bersyukur mereka dapat second chance dalam hidup ini. Beberapa tahun lalu ada 2 pendeta dari gereja besar di Singapura, gereja terbesar di Singapura, gereja kaya. Mereka buat mission trip di Indonesia, mulai di Jakarta, akhir di Papua. Dan mereka ada di Papua pada hari Minggu. Saya dihubungin, Jim, ada 2 pendeta dari Singapura, gereja besar, mau ikut ibadahmu. Oke. Mereka ikut ibadah dengan ratusan anak muda, semua dari latar belakang yang kacau. Tapi mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Mereka duduk di tengah-tengah nikmati ibadah. Mereka tidak punya bagian. Mereka hanya mau menikmati. Pada akhir ibadah, pemimpin kami, Franz namanya, dia murid saya. Dulu dia mabuk di jalan, dia pimpin geng di jalan. Sekarang dia gembala jemaat. Franz lihat, oh ada 2 tamu yang datang dari jauh, dari Singapura. Dan sebelum dia tutup ibadah, dalam hati dia rasa mereka pasti harus keluarkan banyak uang untuk beli tiket untuk datang ke Papua. Kami harus bantu mereka. Dia tidak tahu mereka dari gereja besar, gereja yang kaya. Dia tidak tahu Singapura di mana, berapa tanjung di sungai sampai tembus di Singapura. Dia hanya tahu mereka datang dari jauh harus dibantu. Jadi dia bilang, hey anak-anak jangan pulang. Mari kita buat kolektif tambahan, persembahan ekstra untuk bantu 2 tamu ini. Jadi semua anak maju ke depan, kasih masuk uang di dalam keranjang besar. Dia panggil 2 pendeta ini ke depan untuk terima persembahan. Waktu mereka maju ke depan, uang ditaruh di tangan, mereka menangis. Dan satu bicara, Jim, beberapa tahun ini kami keliling dunia, buat mission trip, di mana kami pergi, mereka tahu kami dari gereja kaya di Singapura dan selalu mereka ulurkan tangan minta uang dari kami. Ini pertama kali ada persembahan yang diberikan kepada kami. Dan mereka menangis. Dan saya langsung jawab, itu karena anak-anak kami tidak tahu mereka miskin. Mereka tidak tahu mereka miskin. Karena miskin bukan di dompet, miskin ada di sini, di dalam pikiran. Tuhan pakai orang-orang miskin dalam kegerakan akhir zaman. Satu kali saya ada di Kuba buat pelatihan dengan gereja di bawah tanah, gereja rahasia. Mereka kumpul 200-300 di luar kota tempat sepi. Dan waktu ada saya kasih tantangan, 3 pemimpin kegerakan ini maju ke depan cepat berlutut meresponi firman. Karena mereka bilang kami pemimpin harus meresponi sebelum orang lain. Wow, saya sangat tersentuh dengan kesaksian mereka. Habis ibadah saya duduk dengan mereka bicara-bicara dan satu saya tidak akan lupa, namanya Roberto. Dan Roberto bilang, Pak Jim, saya penginjil. Saya suka rintis jemaat baru. Tapi dokter bilang saya sakit kanker. Dan dokter bilang dia vonis saya 6 bulan akan meninggal. Jadi saya janji Tuhan, dengan setiap bulan yang Tuhan berikan saya akan rintis 1 sidang jemaat baru. Saudara, itu beberapa tahun yang lalu. Roberto masih hidup sampai hari ini. Dan setiap bulan dirintis 1 sidang jemaat lagi. Saya percaya Tuhan perpanjang hidup dia. Karena dia satukan tujuan hidup dia dengan tujuan Tuhan. Satu kali ada hamba Tuhan dari luar datang kunjungi kami. Dia tinggal di rumah dengan kami dan satu hari dia bicara dengan Amy, anak pertama saya. Yang sudah kuliah di Amerika kembali dan dia melayani full di sini sama kami. Dan dia tanya Amy, mereka ada di dapur bicara-bicara, saya ada di kamar samping, tapi saya dengar-dengar dari jauh. Dan dia tanya, Amy, kalau kamu bisa dapat cek dengan berapa uang yang kamu mau, apa mimpimu, apa impianmu, apa yang kamu mau buat? Amy sedikit bingung dengan pertanyaan itu. Belum pernah ada orang tanya dia seperti itu. Tapi dia langsung jawab, saya sedang buat. Saya buat apa yang Tuhan minta. Saya tidak tunggu banyak uang. Saya tidak tunggu banyak perhatian dari orang di luar. Apa yang Tuhan bicara setiap hari saya lakukan. Saya buat mimpiku sekarang. Saya tidak tunggu apa-apa.
Ini yang saya mau tantang saudara lewat firman hari ini. Jangan tunggu. Satukan hatimu dengan hati Tuhan. Satukan tujuanmu dengan tujuan Tuhan. Satukan impianmu dengan mimpi Tuhan. Karena ini penginjilan akhir zaman sekarang. Dan corona ini mengambil semua seperti banyak orang siap. Ada kawasan rohani, tapi ada lapisan-lapisan budaya yang menutupi semua itu. Dan lewat COVID ini, Tuhan cabut satu lapis dari satu lapis dihilangkan. Sampai kebutuhan rohani sudah nyata, sudah dirasakan. Dan banyak orang haus sekarang. Ini waktu penuaian. Jangan tunggu apapun. Dengar suara Tuhan dan lakukan pesan Tuhan dalam 48 jam. Dan akan lihat terobosan terjadi minggu ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena jemaat New Life, anugerah kebenaran ini yang mau kumpul lewat internet dan dengar firman. Saya berdoa supaya roh-Mu bicara kepada mereka. Tidak ada satu kata pun dari surga yang akan lewat. Semua akan masuk tanah yang baik. Benih yang baik di dalam tanah yang baik akan menghasilkan 100 kali lipat hasilnya. Buat dengan mereka apa yang gereja-gereja tidak bisa buat atau tidak mau buat. Biar mereka responi dengan segila mungkin, radikal mungkin. Dan mereka menjadi first responder sekarang. Untuk selalu ada di mana ada orang yang di dalam tertindas atau dalam keperluan mereka yang first responder. Yang ada di situ untuk menunjukkan kasih Kristus kepada orang lain. Biar hati mereka selalu mau memuridkan, mau satu langkah di depan orang lain dan bawa dia dalam langkah yang baru diikuti. Saya serahkan mereka dalam pemeliharaan-Mu Tuhan. Bawa gereja ini di tengah-tengah kehendak-Mu dan jaga mereka di situ. Jangan izinkan mereka sedikit pun keluar dari tengah-tengah kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan menyertai kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu, kita akan ambil perjamuan kudus. Bapak Ibu tentu masih ingat cerita mengenai seorang perwira dari kerajaan Romawi yang mengutus bawahannya kepada Yesus untuk kesembuhan salah satu bawahannya. Nah, di tengah-tengah jalan, perwira itu mengutus satu lagi dan dengan pesan, Tuhan nggak usah datang, cukup ngomong sepatah kata, hambaku akan sembuh. Bapak Ibu kalau perhatikan, perwira ini sungguh mengerti kuasa dari otoritas. Dia mengerti, Tuhan cukup ngomong aja sepatah kata. Omongan Tuhan Yesus itu penuh dengan otoritas. Karena dia seorang perwira, ketika dia ucapkan sesuatu kepada bawahannya, itu penuh dengan otoritas. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita perlu beriman kepada Yesus Kristus. Otoritas nama Yesus itu penuh dengan kuasa. Ya, melampaui semua nama penyakit yang bisa disebut di atas muka bumi. Amin Bapak Ibu, kita akan perjamuan kudus. Mari kita ada roti ini. Bapak kami ucap syukur roti ini adalah tubuh Kristus yang dipecahkan buat kami. Kami percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa kesembuhan. Seperti Yesus hadir di muka bumi, demikian juga nama Yesus ketika diucapkan, kuasanya penuh. Kami ucap syukur Bapa untuk tubuh Kristus, bahwa oleh bilur Yesus Kristus kami sudah sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus mari kita makan. Mari kita angkat cawan ini. Bapak ucap syukur bahwa cawan ini adalah anggur ini ada darah Yesus. Darah Yesus Kristus yang dicurahkan, tumpahkan buat kami. Dan ucap syukur Bapa bahwa darah Yesus menyembuhkan kami. Nama Yesus menyembuhkan kami. Sepenuhnya, sekomplit-komplitnya. Terima kasih Bapa, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum.
Bapa kami ucap syukur untuk tubuh Kristus, untuk darah Yesus. Terima kasih Bapa untuk pemulihan, untuk kesehatan ilahi yang ada dalam tubuh kami. Kami senantiasa hidup sehat dan produktif bagi kerajaan Allah sampai dengan akhir hidup kami. Sampai kami semua memenuhi panggilan hidup kami, menyelesaikan panggilan hidup kami pada zaman kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sebelum kita bubaran, angkat tangan Bapak Ibu. Pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita. Pulanglah dengan semua berkat dari Tuhan. Kiranya seisi rumahmu diberkati, seisi rumahmu diberkati apapun yang dikerjakan, apapun yang dilakukan. Kiranya Tuhan membukakan banyak ide-ide yang cemerlang kepada engkau. Ide-ide untuk menginjil dan ide-ide untuk menghasilkan keuangan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur Engkau Tuhan yang memberkati keuangan jemaat. Biar jemaat berlimpah-limpah karena Engkau Allah yang bersukacita atas kemakmuran. Terima kasih Bapa, kiranya jemaat pulang dengan damai sejahtera persekutuan yang kuat dan dalam. Yesus. Menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa
Selamat sore Om Teddy, Tante Yuli. Apa kabar Om, Tante? Sore. Sore. Semangat 45. Sore, Nan. Karena masih Agustus kan. Semangatnya bener. 45. Om, Tante, saya dengar nih ada cerita yang menarik nih yang Om Tante alami nih, apalagi kemarin selama masa pandemik, di mana maksudnya orang-orang work from home dan segala macamnya. Om Tante boleh ceritain lebih lagi nggak tentang apa yang terjadi waktu itu? Oke, bisa. Ya. Selamat sore semua. Saya Teddy ya. Saya ada ngalamin ya sejak pandemi ya. Sejak pandemi itu semua kegiatan itu semua serba tidak baik banget gitu. Ya kan? Itu apalagi sejak perlakukan PSBB gitu kan, perlakuan PSBB sejak itu ketua RT sama wakil RT datang menghampiri saya katanya gitu kan. Katanya mulai besok ya kan toko itu harus buka setengah harinya tutup katanya kayak gitu kan. Wow, saya bilang gitu kan. Ini buka full aja udah kayaknya apalagi sehari saya bilang gitu. Tuh. Kita pas malamnya itu malamnya kita berdoa dulu gitu kan, berdoa ya kan, minta hikmat sama Tuhan gitu kan, minta hikmat. Lepas itu kita dikasih petunjuk yaitu kan katanya Pak RT itu kan dari pemerintahan juga gitu kan, otoritas kita harus ya. Sejak itu saya belajar taat aja sih, belajar taat gitu kan, bukan toko saya aja didatangin gitu, semua toko gitu, semuanya didatangin gitu kan. Satu persatu didatangin katanya harus tutup, tapi yang lain tuh saya lihat itu nggak ada yang taat, nggak ada yang nurutin gitu loh. Kita hanya taat aja, kita perlakuan taat kan. Dia bilang setengah hari ya kita setengah hari, kita coba buka setengah hari kan. Akhirnya wow banget, sama sekali nol nihil, nggak ada hasil. Nah pas itu ya kita manfaatin waktunya itu, waktu setengah hari itu kan tutup tuh nggak ngapa-ngapain. Saya ngobrol sama istri sama anak saya bilang waktu masih ada setengah hari, nggak ada kegiatan apa-apa gitu kan. Jadi kepikir mungkin keturunan Roh Kudus juga sih itu. Ya kan? Coba kita bangun suatu hubungan atau suatu budaya gitu kan, ya main bareng-bareng sama anak main gitu kan. Tiap sore kita tutup setengah hari itu selama sekira 2 minggu lah. Coba kita bangun suatu kebudayaan, main bareng, ya kan, doa bareng, makan bareng, sama pokoknya kumpul satu keluarga gitu lah. Nggak taunya itu kemauannya Tuhan itu yang kita dambakan selama ini loh. Bangun suatu hubungan, suatu budaya dengan keluarga itu, saya dalam hati saya, wow, ini kebudayaan yang udah selama ini kita bangun. Jadi anak-anak tuh, wow, senang banget gitu loh. Pernah satu kali, sering sih, selepas PSBB itu udah nggak diterapkan lagi, saya kan telat itu tutup toko gitu loh. Anak-anak langsung datangin saya gitu loh. Pipi, udah waktunya berdoa katanya gitu. Ayo katanya gitu. Wow, dalam hati saya, wah puji Tuhan sebenarnya itu anak saya bisa ngingetin saya bilang gitu kan. Udah padahal tiap time waktunya harus gitu. Itu kan waktu makan juga sama gitu kan. Kalau makan biasanya jam 6, udah time waktunya gitu kan, ya udah. Kalau jam 6 saya belum masuk ya kan udah dipanggil juga gitu loh. Itu suatu kebudayaan, itu semua dari Tuhan sih, itu benar-benar kebaikan Tuhan. Dia maunya Tuhan itu biarpun toko tutup segitu, tapi kemauannya Tuhan mau keluarga kami itu dipulihkan gitu loh. Sebenarnya kebudayaan ini udah lama banget kami dambakan gitu loh. Sampai waktu saya kerja, istri juga itu kan ngurus rumah tangga, hampir nggak ada waktu kalau dulu gitu loh. Tapi sejak pandemi ini, puji Tuhan, maunya Tuhan itu wow banget saya bilang itu. Oh, dalam hati saya juga bisa pikir maunya Tuhan berarti dia mau pulihkan keluarga kami gitu loh. Gitu kan? Itu yang kami alamin. Sampai saya alamin ada satu lagi. Pas saya pulang ke Pontianak gitu loh. Anak-anak juga minta dibangunin. Sebelum saya berangkat aja, saya udah berangkat ke Citra, rapid test aja. Anak-anak udah nangis duluan, tapi kok pulang pulang Kalimantan, Pontianak gitu kan. Kan sayanya besok kan mau spelling bee, mau final gitu loh. Kenapa nggak besok aja selesai kata gitu kan? Nggak bisa, saya bilang gitu. Papi nggak bisa, soalnya papi udah beli tiket, udah rapid test gitu kan. Soalnya
omanya kan sakit gitu loh. Kita pulang gitu kan, sampai ke Kalimantan, sampai Pontianak saya juga merasakan lagi gitu loh. Ini hal keindahan dari Tuhan gitu loh, kebaikan dari Tuhan. Yang kebudayaan kami bangun itu ya kan sama anak-anak ya kan, sampai Kalimantan udah 6 tank juga dia udah video call saya gitu loh. Tapi jam 6 waktunya makan gitu kan. Wah, saya bilang aduh, dalam hati saya bilang wah saya bangga banget Tuhan, terima kasih Tuhan, sampai saat ini kebudayaan kami bangun, Engkau sangat memberkati kami. Saya masih sempat ngomong kayak itu, di doa makan ya, di dalam video call itu kita doa makan gitu loh, doa makan, kita doa ya kan, biarpun saya nggak ada di rumah gitu kan, saya ada di Pontianak, itu piring saya tetap di meja makan, tetap ada gitu loh, tetap disiapin gitu loh. Itu tiap sore selama 2 minggu lebih ya, selama 2 minggu lebih disiapin kayak gitu. Tiap sore tetap jam 6 tank tetap dia telepon saya, pas saya lagi makan juga telepon gitu, di video call sama dia gitu. Ngajak makan bareng gitu. Ajak makan bareng. Pas doa itu jam 7. Tank jam 7 video call lagi ya kan, video call lagi, doa, papi doa di Pontianak, saya di sini. Selesai doa selama 1 jam ya, 1 jam mungkin lebih ya. Dia tetap video call lagi. Selamat malam, selamat bobo. Ya kan, papi baik-baik, jaga diri gitu di situ gitu. Dia nanya lagi kapan pulang, gimana, pokoknya aduh jangan lupa bahasa aku, dia ingatin saya lagi gitu loh. Puji Tuhan, saya bilang wah kebaikan Tuhan sungguh baik ya. Bukannya emang pandemi ini emang semuanya emang serba sulit, tapi saya masih mengalami kebaikan Tuhan. Dia memulihkan keluarga kami gitu loh ya. Selebihnya mungkin istri Cioli yang bisa tambahin lagi. Nah, malam itu kami berdoa ya, Tuhan ingatin kami dengan firman Tuhan yang berkata tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah gitu, dan bahwa pemerintah juga berasal dari Allah. Tiba-tiba waktu kami berdoa, Tuhan ingatin dengan ayat firman begitu gitu kan. Habis doa itu kami buka firman Tuhan, ternyata benar kan, itu firman Tuhan di Roma 13 dari ayat 1 sampai 4 gitu, kami baca gitu kan, oh ternyata benar ya. Besoknya kami mulai taat gitu kan, ternyata benar apa yang kita dikatakan dalam Alkitab itu benar, kita juga harus taat sama pemerintah, karena pemerintah juga berasal dari Allah gitu kan, untuk kebaikan kita gitu. Iya. Itu makanya sebabnya kita baca kan, oh iya di ayat iya. Ya, ayat 1 sampai 4 itu yang kita dapat itu, berarti kita nih harus belajar taat lah, karena kita juga anak Tuhan. Dia mulai belajar taat di situ. Mereka juga sangat diberkati, walaupun permainan cuman kayak gimana gitu kan. Mereka kan selama ini kan mereka nggak pernah main-main juga gitu sama mereka gitu. Ada sih biasanya, cuman nggak tahu kapan-kapan baru sekali gitu. Tapi pandemi itu kita sering gitu main bareng gitu. Udah kan tiap malam tutup toko gitu kan, doa bahkan itu nggak pernah. Sejak pandemi ini sih kita bersama-sama gitu di rumah itu nggak pernah absen ya. Itu nggak pernah absen. Boleh dikatakan di full itu sampai saat ini juga tetap kita doakan, kalau ada permainan kita main bareng-bareng, doa bareng, tetap makan bareng. Kalau telat doa mereka tuh gelisah kayaknya, gelisah gitu. Saya juga ada alami sebelum pandemi itu, saya kan hobinya badminton. Kalau badminton itu tiap kali ada jadwal turnamen di mana saya datang. Tapi sejak pandemi ini kan, sejak saya bangun kebudayaan ini, saya tuh tidak bisa, saya terus terang, saya tidak bisa itu jauh dari keluarga saya, anak sama istri saya. Itu yang saya alami. Dalam hati saya bilang, Tuhan, ini mungkin kehendak Engkau. Ini benar-benar yang saya dambakan selama ini dulu. Sampai saat ini itu main badminton itu dalam 1 minggu di gor cuma 1 kali. Saya itu tuh pemikiran tuh waktu main juga nggak konsen. Saya pikirnya habis main buru-buru pulang gitu. Sebelum anak tidur, Fani sama Yohana tidur, itu saya udah stay harus di rumah gitu loh. Saya masih mau liatin mereka ucapin selamat malam, selamat bobo gitu kan, melukin saya gitu kan. Wah, saya bilang ini suatu kebudayaan yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami gitu loh. Sangat luar biasa, sangat luar biasa. Wow. Dan aku pikir ini
ini juga saatnya ya, selama ini kita nggak bisa kemana-mana, ya inilah saatnya kita bangun hubungan sama anak-anak. Apa yang kita dapat dari pengajaran dari gereja kita, dari Ya, Pak Step, Bu Pak Sian Step, Bu gitu Sian. kan, dari Pak Salim, Bu Seli, kadang mereka kami mau praktek gitu, gitu. Dan kami juga merasakan pada waktu doa juga selama ini kami merasa enjoy gitu kan. Satu hal yang wajar lah gitu. Waktu kita memuji, menyembah Tuhan, berdoa setiap malam itu hal yang wajar sih aku rasakan bagi setiap orang yang percaya gitu kan. Bukan suatu kewajiban, bukan kayak tetangga kita itu suatu kewajiban, tapi kita rasakan enggak, itu satu kebutuhan buat kita orang percaya gitu. Yes. Amin. Itu yang harus memang yang kita perlukan gitu, emang yang kita perlukan gitu, supaya kita juga bisa amin. bertumbuh lebih lagi gitu kan. Yes. Mereka juga habis doa kami nanya apa yang kalian rasakan gitu. Kami merasakan ada sukacita, damai katanya. Habis itu nggak ada lagi merasakan ya sukacita, damai aja katanya gitu kan. Ya udah itu kan udah hadirat Tuhan, itu luar biasa gitu kan. Soalnya lagi pertama kali bangun gitu kan hubungan kayak seperti itu, berdoa gitu kan. Lama-lama mereka juga sebulan 2 bulan kemudian mereka juga aku melihat mereka juga agak bawel lah gitu, mau nanya gitu. Pertanyaannya. Nanya gitu, mau nanya ini itu tentang firman Tuhan gitu, nanya gimana caranya. Terus yang kecil kan baru umur 5 tahun tuh Yana. Dia juga nanya, "Mami, bagaimana ya caranya mendengar suara Tuhan?" Hah, itu kan pertanyaan orang dewasa gitu kan. Nah, tapi saya juga kasih pengertian juga sih. Kira-kira seperti ini gitu. Waktu Samuel, dulu kan Samuel Tuhan bicara sama Samuel gitu, panggilnya Samuel gitu. Tapi mungkin ya masing-masing berbeda sih, aku bilang. Ada yang timbul dari firman Tuhan, aku bilang gitu kan. Anak-anak kan segitu susah dikasih pengertian juga gitu. Akhirnya aku coba kasih pengertian yang ke anak-anak gitu kan. Aku bilang, pernah nggak kamu merasa bersalah sama papa mama, tapi kamu nggak minta maaf gitu? Iya sih pernah. Terus tiba-tiba kamu kan minta maaf, gue bilang kan, iya sih katanya. Tiba-tiba aku merasa aku pengen minta maaf. Nah, itu Roh Kudus ingatin kamu, bisa aja Tuhan juga bicara lewat di situ. Aku bilang kasih. Oh ya, suatu hari kamu tahu deh, aku bilang gitu kan. Terus tiba-tiba suatu hari lagi, suatu malam habis doa dia juga minta minyak. Untuk apa minyak itu? Ini loh, katanya aku mau bubuhi ke tembok, katanya di ini kasih salib katanya. Oh, aku ingat berarti dia mau urapi rumah gitu. Yang kecil. Ya udah kami juga bantu gitu kan, doain. Urapi gitu. Aku pikir ini juga mungkin dengan Roh Kudus ya, aku bilang gitu. Karena kita lakukan aja gitu, walaupun dia masih anak-anak ya rutin gitu. Terus kalau yang Fani dia nanya kemarin, yang Fani sih terlalu banyak pertanyaan. Yang aku ingat sih yang terakhir aja sih, dia nanya, nih contohnya nih katanya, misalnya orang yang belum percaya Tuhan nih, satu laki-laki itu punya istrinya, misalnya ada 3 katanya. Ada 3 istrinya. Terus tiba-tiba dia kenal Tuhan. Terus istrinya bagaimana ya katanya, sedangkan Tuhan bilangnya dalam perjanjian baru katanya kita cuma boleh 1 istri dan 1 suami katanya. Nah terus Tuhan bilang juga nggak boleh bercerai katanya. Terus yang istri yang banyak itu bagaimana katanya? Nggak bisa jawab. Aku bilang kalau menurut kamu gimana? Kamu ya udah jalanin aja. Ya udah aku bilang jalanin aja, aku bilang gitu. Kan Tuhan bilang juga nggak boleh bercerai kata aku kan. Gitu. Kata Alkitab juga nggak boleh bercerai. Ya udah jalanin aja kata saya kan. Ya udah katanya gitu. Nah, terus kemarin ya yang baru ini yang Selasa kan. Selasa kan doa jemaat. Dia kan ikut juga kan. Sampai jam 7 udah mulai duluan gitu, sampai mereka selesai kami lanjut lagi gitu kan. Habis mereka selesai berdoa, terus kami menyembah Tuhan. Waktu puji penyembahan, aku dapat penglihatan gitu kan. Penglihatan Tuhan kasih tahu saya penglihatan gitu sebatang pohon.
pohon yang sebenarnya agak tua gitu, tapi agak melengkung kayak pohonnya rindang deh, tapi melengkung gitu. Aku masih ingat banget gitu, rasanya masih melihat gitu sampai sekarang gitu kan. Terus yang satunya pohonnya kecil, tapi ya bongkok juga. Tapi Tuhan juga kasih aku pewayan bahwa pohon yang satu ini, yang kecil ini bisa kamu lurusin, bahkan sampai nanti kalau udah jadi sampai ke akar-akarnya juga lurus. Tapi aku tahu di situ aku harus ngapain gitu kan, karena Tuhan kasih aku pewayan kayak begitu. Aku tahu aku harus ngapain. Habis doa kami panggil anak-anak, terus kami kasih pengertian mereka, terus kami jelasin apa yang Mama lihat gitu. Itu hubungannya sama mereka gitu kan. Keesokannya dia merasa kami kasih pengertian kayak begitu, katanya ada sesuatu yang berubah dalam hidup mereka gitu. Ada berubah, tapi nggak tahu apa katanya. Pokoknya ada satu yang merasa aku kayak happy lah gitu. Ada yang berubah lah, pokoknya hidup saya katanya ada yang berubah katanya gitu. Anak saya yang Fani itu. Nah, terus kami kan tiap malam berdoa tuh. Habis minggunya malam, kami juga telat itu doa. Dia udah nunggu kapan nih, udah jam segini belum doa katanya. Kok malam ini masih ada yang belanja itu. Kok malam ini malam banget katanya gitu kan. Dia udah nggak sabaran kayaknya gitu kan. Habis itu ya doa lah kami malam itu. Habis aku doa ya baru nyanyi sih. Ya. Baru nyanyinya. Baru puji-pujian gitu kan. Ya, lagunya ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Itu waktu aku nyanyi itu, kok Mama tahu sih sebenarnya aku juga mau nyanyi lagu itu katanya gitu kan. Dia merasa waktu kami nyanyi lagu itu dia udah merasakan sukacita banget, enggak seperti biasanya katanya gitu. Aku udah merasakan sukacita banget di situ. Aku juga waktu masuk ke kamar aja aku udah ngerasain hadirat Tuhan gitu. Aku udah ngerasain hadirat Tuhan banget. Akhirnya kami doa bahasa roh udah hampir setengah jaman lewat ya. Kami doa gitu kan. Habis doa, ayo kita diam sejenak. Tuhan mau bicara sama kita gitu kan. Tuhan mau bicara sama kita. Akhirnya mereka juga taat dia lakukan. Ya, mereka duduk diam gitu kan, duduk diam. Terus ya, kali sih sebenarnya aku suruh dia kesaksian sendiri sih, tapi dia nggak mau. Tapi aku minjam kesaksiannya dia yang dia catat gitu. Oh, dicatat. Wow. Ya, dicatat. Aku bacain aja ya. Sebelumnya sih dia pernah doa. Dia doa memberkati kami gitu. Biasanya sih dia sering berdoa memberkati kami, tapi biasa-biasa aja gitu. Dia sering juga doain orang keluarga yang masih belum kenal Tuhan gitu. Itu kayaknya biasa-biasa aja gitu. Tapi malam itu kami merasakan berbeda gitu. Gitu. Dia memberkati kami. Itu dia nangis, memeluk kami. Terus dia bilang, berterima kasih lah sama kami gitu. Bahwa kami itu sudah menjadi orang tuanya dia gitu. Sudah membesarkan dia, sudah menjaga dia dan merawat dia. Dia terus nangis memeluk kami gitu. Aku merasakan itu benar-benar ada jamahan Tuhan juga gitu di situ gitu kan. Iya. Ya udah, habis itu aku bilang, kamu rasain apa? Damai aja sih, merasakan damai gitu katanya. Gitu. Nah, minggu ini dia merasakan itu katanya, hari ini aku merasakan hari yang sangat spesial dan berbeda katanya. Malam ini saat aku berdoa bersama keluargaku, aku merasakan sukacita. Pokoknya sukacita banget. Aku nggak bisa ngungkapin lah katanya. Pokoknya sukacita banget lah. Katanya kayak waktu menyembah Tuhan aja dia merasakan fresh gitu, fresh gitu katanya. Wow. Gitu. Aku juga mendengar suara Tuhan. Sebelumnya aku mendengar suara Tuhan. Sebelumnya kan dia nggak pernah dengar tuh suara Tuhan kayak seperti apa. Dia pikir suara Tuhan itu kasar, kayak seorang lelaki. Fani, kamu di mana? Katanya begitu kan. Dulu dia ngomong seperti itu. Dia pikir seperti itu. Ternyata enggak loh, katanya bikin aku sukacita banget. Katanya suaranya lembut. Padahal itu kita juga nggak ngajarin dia mendengar suara Tuhan kayak apa. Suara Tuhan itu seperti apa gitu. Tiba-tiba aku merasa ini loh, katanya sukacita banget pokoknya deh katanya gitu. Enggak, waktu
waktu papinya bilang fokus ya. Fokus. Nah, tiba-tiba nggak, tanpa ia sadari katanya tangannya ngelipat sendiri gitu. Kayak biasa orang berdoa gitu, ngelipat sendiri katanya. Pas Terus begitu ya, tangan diangkat gitu. iya, nggak biasanya lah, pokoknya malam itu aku ngerasain kayak nggak biasanya dia berdoa. Nah, terus ya, dia dengar suara Tuhan bilang, apa yang kau inginkan katanya. Lalu dia menjawab, aku ingin semua keluargaku panjang umur dan sehat selalu dan tidak ada suatu sakit penyakit lagi di tubuh semua keluargaku, dan aku tengking segala roh ketakutan yang ada di dalam keluargaku. Lalu Tuhan jawab dia iya. Habis itu dia sukacita banget pokoknya deh. Nggak seperti biasanya, aku lihat juga nggak seperti biasanya, pokoknya dia selalu bilang, pokoknya malam ini aku merasa spesial banget katanya. Gitu. Sebelumnya 2 hari yang lalu papinya kan pernah bilang, doa kita fokus ya katanya. Fokus katanya, kita dengar suara Tuhan juga, nggak cuma berdoa gitu kan. Dia merasa di situ juga udah diberkati, katanya merasa ada perubahan dalam hidup dia mau gitu. Dia mau taat sih, lakukan aja. Gitu. Yang kita alamin ya sejak pandemi ini itu wow banget. Untuk bangun suatu budaya hubungan sama keluarga itu bagi kita wow banget. Biarpun kita tokoh juga mau dibilang kayak apa, mau berkekurangan juga, saya jamin di dalam Tuhan itu nggak ada yang berkekurangan, tetap ada aja gitu. Iya, amin. Yang penting hubungan keluarga Tuhan jangan kita sia-siakan itu benar-benar kami alami sangat luar biasa. Itu kalau apabila Tuhan bekerja dalam kita gitu loh, ya kita mengalami ya kita damai sejahtera banget gitu loh. Di dalam Tuhan nggak mungkin Tuhan ngelihat kita wah ini dikasih gini dari semakan, itu nggak mungkin. Kalau bagi kita yang percaya sih, saya sih ya yang penting kita hubungan sama Tuhan gimana, hubungan sama keluarga kita gimana, itu sih kalau menurut saya sih. In speak, observe and